Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut pada bagian yang kedua. Jika kalian belum melihat pada bagian pertama, silahkan kalian simak terlebih dahulu, setelah itu baru melanjutkan melihat video ini. Oke, saya lanjutkan. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 100 derajat dikali cos 2x dikurangi cos 100 derajat dikali sin 2x sama dengan negatif 1/2 dengan x 0 sampai dengan 180 derajat. Kalau ada sin A dikurangi B sama dengan sin cos kurangi cos sin. Yang ini A B, A, B, begitu. Maka bentuk ini adalah bentuk penjabaran dari sin A dikurangi B. Mana A dan mana B? Ini sebagai A, ini sebagai B. Ini A, ini B. Oke. Maka bentuk yang di atas ini dapat kita ubah menjadi bentuk sin A dikurangi sin B. Maka ini adalah bentuk sin A-nya ini 100 derajat dikurangi B-nya yaitu 2x. Oke. Sama dengan ini, negatif 1/2. Sama dengan negatif 1/2. Sin 100 derajat dikurangi 2x sama dengan nilai sin yang hasilnya negatif setengah yaitu sin negatif 30 derajat. Saya ingatkan kembali di sini, kalau ada sin x sama dengan sin kotak, maka yang pertama penyelesaiannya yaitu x sama dengan kotak ditambah k dikali 360 derajat. Lalu penyelesaian yang kedua yaitu x sama dengan 180 derajat dikurangi kotak ditambah K dikali 360 derajat. Ini sebagai X-nya dan negatif 30 derajat ini sebagai kotaknya. Berarti untuk penyelesaian yang pertama maka ini 100 derajat dikurangi 2X sama dengan kotak ditambah K dikali 360 derajat. Kotaknya ini negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berikutnya, negatif 2x sama dengan negatif 30 derajat dikurangi 100 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Negatif 2x sama dengan negatif 130 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kedua ruas kita bagi dengan, biar ini jadi x maka kita bagi negatif 2. Yang ini x sama dengan negatif 130 derajat dibagi negatif 2 yaitu 65 ditambah K dikali 360 derajat dibagi negatif 2 berarti K dikali negatif 180 derajat. Bentuk berikutnya, bentuk yang kedua, ini x-nya yaitu ini 100 derajat dikurangi 2x sama dengan 180 derajat dikurangi kotak, berarti 180 derajat dikurangi kotaknya ini negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu 100 derajat dikurangi 2x sama dengan 180 derajat ditambah 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Negatif 2x sama dengan 210 derajat dikurangi 100 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Negatif 2x sama dengan 110 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, sekarang kedua ruas kita bagi negatif 2. X sama dengan negatif 55 ditambah K dikali negatif 180 derajat. Berikutnya kita akan menentukan nilai X. Yang pertama, untuk K sama dengan 0. X sama dengan
65 ditambah K-nya 0 berarti 0 dikali negatif 180 derajat yaitu 0 sama dengan 65 ditambah 0 sama dengan 65 derajat. Berikutnya K sama dengan 1. X sama dengan 65 derajat ditambah negatif 180 derajat sama dengan negatif 105 derajat. Karena ini tidak berada pada rentang X yang dicari, berarti ini tidak memenuhi. Kalau ini kita teruskan, K sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya, maka ini semakin kecil. Maka kita coba untuk mencari nilai X untuk K sama dengan negatif 1. X sama dengan 65 derajat ditambah K-nya negatif 1 dikali negatif 180 derajat sama dengan, ini berarti jadinya positif 65 derajat ditambah 180 derajat, yaitu 245 derajat. Ini positif, tapi sudah melewati 180 derajat, maka ini juga tidak memenuhi. Yang bagian 2 saya geser ke atas. Berikutnya kita akan menentukan nilai X untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya yaitu X sama dengan negatif 55 derajat ditambah dengan 0 dikali negatif 180 derajat berarti 0 sama dengan negatif 55 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan negatif 55 ditambah 1 dikali negatif 180 derajat berarti negatif 180 derajat sama dengan negatif 235 derajat. Ini yang pertama tidak memenuhi, dan yang kedua ini juga tidak memenuhi. Berikutnya untuk K sama dengan, karena di sini kalau kita menggunakan K sama dengan 2, 3, dan selanjutnya, maka nilainya ini semakin kecil. Sedangkan yang diminta ini 0 sampai 180 derajat. Kita coba menggunakan K sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 55 derajat ditambah negatif 1 dikali negatif 180 derajat berarti 180 derajat. Oke, begini sama dengan 125 derajat. Sehingga ini memenuhi. Kita coba lanjutkan mencari nilai X dengan K sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 55 ditambah negatif 2 dikali negatif 180 derajat 360 derajat sama dengan 305 derajat. Ini tidak memenuhi. Himpunan penyelesaian yang memenuhi yaitu ini 65 derajat, yang di sini 125 derajat. Selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari tan 1/2 X dikurangi tan 50 derajat per 1 ditambah tan 1/2 dikali tan 50 derajat sama dengan negatif 1 dengan nilai X yaitu 0 sampai dengan 360 derajat. Ini adalah bentuk dari penjabaran identitas tangen. Karena di sini negatif, maka ini adalah identitas tangen selisih dua sudut. Saya ingatkan kembali, kalau ada bentuk tan A dikurangi B, maka ini ya penjabarannya yaitu tan A dikurangi tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Di sini yang ini sebagai A, ini sebagai B. Ini sebagai A, ini sebagai B. Maka bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi bentuk ini tan A dikurangi B. A-nya 1/2 X, lalu B-nya yaitu 50 derajat. Sehingga di sini tan 1/2 X
dikurangi 50 derajat. Tan 1/2 X dikurangi 50 derajat, ini sama dengan negatif 1. Kita tulis kembali, tan 1/2 X dikurangi 50 derajat sama dengan tan yang nilainya negatif 1. Kalau tan yang nilainya 1 itu tan 45, kalau negatif 1 berarti tan negatif 45 derajat. Oke. Berikutnya kita akan menentukan penyelesaian dari bentuk ini, yaitu bentuk penyelesaian bentuk tan. Kalau ada tan X sama dengan tan kotak, kalau ada tan X sama dengan tan kotak, maka penyelesaiannya yaitu X sama dengan kotak ditambah K dikali 180 derajat. Oke, ini sebagai X-nya dan ini sebagai kotak. Sehingga di sini dapat ditulis 1/2 X dikurangi 50 derajat sama dengan kotak ditambah K dikali 180 derajat. Kotaknya ini negatif 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. 1/2 X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 50 derajat ditambah K dikali 180 derajat. 1/2 X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 50 derajat, itu 5 derajat, ditambah K dikali 180 derajat. Agar setengah X ini menjadi X, maka ini kedua ruas kita kali dengan 2. Ini jadinya X sama dengan 10 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, sisi yang ini saya hapus. Selanjutnya kita akan menentukan nilai X untuk K sama dengan 0. Ini untuk K sama dengan 0, nilai X-nya yaitu 10 derajat ditambah 0 dikali 360 berarti 0 sama dengan 10 derajat. Karena ini berada pada rentang ini berarti ini memenuhi. Lalu untuk K sama dengan 1. X sama dengan 10 derajat ditambah 1 dikali 360. Ini K-nya diganti 1 berarti 1 dikali 360 derajat. Sehingga didapat 370 derajat. Karena ini sudah melewati rentang nilai X yang dicari, maka ini tidak memenuhi. Sehingga untuk K yang lain tidak perlu dicari. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan ini yaitu ini, 10 derajat. Saya lanjutkan. Diketahui cos X sama dengan negatif 3/5 dan cos Y sama dengan negatif 15/17. Jika X sudut di kuadran 2 dan Y sudut di kuadran 3, tentukan nilai dari sin X ditambah Y. Di sini yang ini adalah cos X. X-nya ini berada pada kuadran 2 dan cos Y, Y-nya ini berada pada kuadran 3. Saya ingatkan kembali, ini bentuk kuadran, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1, ini yang bernilai positif yaitu ini semuanya, sin, cos, tan. Lalu yang ini, kuadran 2 ini, yang bernilai positif yaitu sin. Untuk kuadran 3 yang bernilai positif yaitu tan, dan kuadran 4 yaitu yang bernilai positif cos. Oke. Jadi yang di sini ini kuadran 2, di sini cosnya negatif. Oke, benar berarti ya. Karena di kuadran 2 yang bernilai positif yaitu hanya sin. Sedangkan di sini cos pada kuadran 3 dia ini bernilai
negatif. Oh, berarti benar karena yang bernilai positif itu tan. Berikutnya saya tulis di sini cos. Saya tulis di sini cos X sama dengan negatif 3/5. Cos itu adalah sapermi atau sisi samping per sisi miring. Lalu berikutnya di sini ada cos Y. Cos Y sama dengan negatif 15/17. Kalau cos berarti sapermi. Oke. Sekarang kita akan buat segitiganya. Oke. Ini X-nya berarti miringnya di sini 5, sampingnya ini 3. Ini 3. Karena di sini depan, berarti di sini samping. Oke. Kita tentukan besar dari sisi samping segitiga ini. Maka kalau misalkan ini A, maka besar A atau panjang dari A yaitu akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Sehingga A-nya ini yaitu 4. Lalu kita beralih pada cos Y. Sekarang kita buat lagi segitiganya. Oke, gini. Miringnya 17, sampingnya 15. Berarti kita tentukan sisi di sini. Misalkan ini B. Maka B-nya yaitu akar dari 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Sama dengan akar dari 17 kuadrat itu sama dengan 289 dikurangi 15 kuadrat itu 225 sama dengan akar dari 289 dikurangi 225 yaitu 64 sehingga akar 64 yaitu 8 sehingga sisi B ini panjangnya yaitu 8. Ini X ini sudut pada kuadran 2, ini pada kuadran 2. Dan ini Y pada kuadran 3. Ini kuadran 3. Oke. Yang di soal ini yang disuruh mencari yaitu sin X ditambah Y. Maka sin X ditambah Y ini sama dengan sin cos ditambah cos sin. Gitu ya. Lalu di sini X, Y, X, Y. Di sini ada sin X cos Y cos X sin Y. Sekarang kita akan menentukan terlebih dahulu di sini sin X dan cos X. Lalu di sini juga kita akan menentukan yang ini yaitu sin Y cos Y. Di sini pada kuadran 2, ini kuadran 2. Kuadran 2 ini yang positif itu sin. Ini positif. Yang cos kuadran 2 dia nanti bernilai negatif. Sedangkan di sini ini kuadran 3. Kuadran 3 ini yang bernilai positif itu hanya tan. Maka sin dan cos ini bernilai negatif. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Sin X itu sin demi, berarti de per mi. Gitu. Sekarang depannya ini 4 per miringnya yaitu 5. Yang bawah sekarang cos X. Tadi nilainya negatif ya berarti. Negatif, cos itu sami, samping per miring, sa per mi. Sama dengan negatif samping, sisi sampingnya ini 3 per miringnya itu 5. Negatif 3 per 5. Selanjutnya kita tentukan sin Y. Nilainya negatif. Sin itu de per mi, kalau cos sa per mi. Sin demi, cos sami, tan bisa, gitu ya.
Berikutnya kita tentukan sin Y sama dengan negatif depan per miring. Karena dia berada pada kuadran 3, maka nilainya negatif. Depan sudut Y berarti 8, per miringnya 17. Sehingga sin Y itu negatif 8 per 17. Selanjutnya cos Y, yaitu sa per mi. Karena dia berada pada kuadran 3, maka negatif nilai cos Y-nya. Sa per mi, samping per miring. Sampingnya ini 15, per miringnya yaitu 17. Sehingga cos Y sama dengan negatif 15 per 17. Selanjutnya kita akan menentukan sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y. Ini sin X, yaitu 4 per 5 dikali cos Y-nya ini negatif 15 per 17, negatif 15 per 17 ditambah cos X, ini cos X yaitu negatif 3 per 5, negatif 3 per 5 dikali sin Y. Sin Y-nya ini negatif 8 per 17 dikali negatif 8 per 17. Berikutnya kita hitung 4 dikali negatif 15 yaitu negatif 60 per 5 kali 17, 85 ditambah negatif 3 dikali negatif 8 yaitu 24 per 85 sama dengan negatif 60 ditambah 24 sama dengan negatif 36 per penyebutnya 85. Sehingga nilai dari sin X ditambah Y yaitu negatif 36 per 85.